di kertas yang baru materi ketiga. Ya, materi ketiga. Ya. Tuliskan teks ceramah. Di dalam materi teks ceramah ini ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan kalian pasti sudah bisa memprediksikan sasaran atau target yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, kalian harus bisa mengetahui kalau membuat teks ceramah, struktur urutannya seperti apa. Yang kedua, bagaimana penerapan kebahasaannya. Kalau dua-duanya sudah kamu kuasai, otomatis kalian akan mengaplikasikannya, mendemonstrasikan teks ceramah tersebut dalam sebuah penampilan yang tepat. Ya, jangan sampai ketika kamu berceramah, kamu menyampaikan sesuatu, tapi sesuatunya tidak dihiraukan oleh seseorang atau tidak didengarkan dengan baik oleh audiensnya. Ya, saya ulang kembali, otomatis materi ketiga ini ada 3 yang ingin dicapai. Yang pertama adalah strukturnya, kebahasaannya, kemudian kamu akan melakukan demonstrasi yang berkaitan dengan ceramah tersebut. Saya ingatkan sekali lagi, di kelas 11 memang banyak tugas yang harus kalian kerjakan. Ibarat kata puncak tugas-tugas itu ada di kelas 11. Kamu tunjukkan bagaimana kreativitasmu, kreasimu. Sedangkan kalau sudah di kelas 12, kamu sudah tidak membuat tugas-tugas yang begitu banyaknya dan tidak begitu bervariasi, tapi fokus pada soal-soal untuk pendalaman materi berkaitan masuk perguruan tinggi atau berkaitan dengan ujian sekolah. Begitu ya, jadi jangan kaget. Kamu akan punya proyek besar nanti di semester 2, yaitu karya ilmiah. Kalian harus melakukan penelitian sederhana. Sekali lagi, penelitiannya sederhana. Ya, kita mulai. Siva, saya dibantu dong. Ditayangkan 2 video ini, kalian saksikan 2 video ini sambil kalian jawab untuk soal saya nomor 1 sampai nomor 10. Siva, udah di-share apa belum soalnya? Untuk soalnya belum saya share, Bu. Akan segera saya share. Ya, share. Dah, sekarang kita lihat ya tayangannya video ini, kemudian nanti saya akan tanya satu persatu dari kelas 11 IPA 7 dan 11 IPA 8. Yuk kita tayangkan, yang pertama adalah pidato. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semua. Di hari yang membahagiakan ini, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Apakah sudah terdengar tadi? Terdengar, kok terputus ya? Maha Pengasih, kita panjatkan puji dan syukur atas izin dan rahmat serta karunia-Nya. Insya Allah besok pagi kita semua akan berkesempatan untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional. Di Hari Pendidikan Nasional ini, izinkan saya atas nama pemerintah menyampaikan apresiasi kepada semua pihak dimanapun berada yang telah ikut mengambil peran aktif untuk mencerdaskan saudara sebangsa. Untuk para pendidik di semua jenjang, di seluruh wilayah yang telah bekerja keras membangkitkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang berkarakter mulia, untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Izinkan kami sampaikan apresiasi, salam hormat dari kita semua. Pemirsa dan pendengar, saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Indonesia adalah negeri penuh berkah. Di tanah ini, setancapan ranting bisa tumbuh menjadi pohon yang rindang. Alam subur, laut melimpah, apalagi bila kita lihat gas, minyak, mineral, semua deretan kekayaan alam. Indonesia adalah wajah cerah Katulistiwa. Namun kita semua harus sadar bahwa aset terbesar Indonesia bukan tambang, bukan gas, bukan minyak, bukan hutan.
Aset terbesar bangsa Indonesia adalah manusia Indonesia. Dan tanggung jawab kita semua sekarang adalah mengembangkan kualitas manusia Indonesia. Manusia yang terdidik dan tercerahkan adalah kunci kemajuan bangsa. Jangan sesekali kita mengikuti cara berpikir kaum kolonial. Mereka dahulu hanya memikirkan kekayaan alam, karena memang mereka hadir untuk mengeruk dan menyedot isi bumi Nusantara, menguras hasil bumi. Karena itu mereka perhatikan kekayaan alam, tapi mereka tak pedulikan kualitas manusianya. Kini kita sudah 70 tahun merdeka, dan kemerdekaan itu bukan hanya untuk menggulung kolonialisme. Kemerdekaan adalah untuk menggelar kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kini tanggung jawab kita adalah mengembangkan manusia Indonesia. Kita tidak boleh ikut-ikutan hanya tahu kualitas alam, kekayaan alam, tapi melupakan kualitas manusia. Coba kita jawab, tahukah kita berapa jumlah sekolah, tahukah jumlah guru, jumlah siswa, atau perguruan tinggi di daerah kita saja? Tahukah kita berapa anak yang putus sekolah? Tahukah kita tentang kondisi guru-guru di sekolah-sekolah di mana kita menitipkan anak-anak kita untuk belajar? Tahukah kita tentang tantangan yang dihadapi oleh kepala sekolah, oleh guru untuk memajukan sekolahnya? Apalagi bila kita lihat berjuta anak-anak Indonesia telah berhasil meraih kesejahteraan. Pada mereka yang sudah sejahtera itu jelas terlihat bahwa pendidikan adalah hulunya. Karena pendidikanlah maka terbuka peluang untuk hidup lebih baik. Pendidikan itu seperti tangga berjalan yang mengantarkan kita meraih kesejahteraan yang jauh lebih baik. Pertanyaannya kemudian, sudahkah kita menengok sejenak pada dunia pendidikan yang mengantarkan kita semua bisa sampai pada kesejahteraan yang lebih baik? Pernahkah kita mengunjungi sekolah kita dulu? Pernahkah kita bersapa, bertanya kabar dan kondisi, serta mengucapkan terima kasih pada guru-guru kita yang pernah mendidik kita dulu? Bagi kita yang kini berkiprah di luar dunia pendidikan, di Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita luangkan perhatian. Mari terlibat untuk pendidikan. Mari kita kembali ke institusi-institusi di mana kita dulu pernah dididik. Dan iuran Anda semua, iuran kita semua diperlukan untuk memajukan pendidikan. Iuran kita adalah kehadiran. Itu adalah iuran paling sederhana. Hadir, menginspirasi, berbagi, terlibat untuk memajukan dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, para pemirsa dan hadirin sekalian, peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini mengambil tema pendidikan sebagai gerakan pencerdasan dan penumbuhan generasi berkarakter Pancasila. Kata kuncinya adalah gerakan. Gerakan artinya pendidikan harus dipandang sebagai ikhtiar kolektif seluruh bangsa. Karena itu pendidikan tidak bisa sekedar dipandang sebagai program. Kita harus mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk memajukan pendidikan. Ini menjadi gerakan semesta di mana seluruh komponen masyarakat diajak untuk terlibat. Beda dengan program yang hanya dikelola oleh mereka-mereka yang menjadi program manajemen. Disinilah kemudian kita ingin menumbuhkan rasa memiliki pada semua kalangan. Di Hari Pendidikan ini kita ingin kita semua merasa punya tanggung jawab untuk memajukan kualitas manusia Indonesia. Dan gerakan ini untuk menumbuhkan generasi berkarakter Pancasila. Sebuah ikhtiar tentang pentingnya Pancasila di dalam pendidikan kita. Kita semua tahu bahwa tujuan mendidik adalah menghasilkan anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, yang sehat, yang berilmu, yang cakap, yang kreatif, yang mandiri, yang menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Tapi menumbuhkan karakteristik Pancasila seperti ini dalam anak-anak kita membutuhkan suasana belajar yang berbeda. Disinilah pemirsa dan pendengar sekalian, peringatan Hari Pendidikan Nasional jatuh 2 Mei. Karena 2 Mei adalah hari kelahiran Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantoro menyebut sekolah dengan istilah taman. Taman artinya tempat belajar yang menyenangkan. Anak datang ke taman dengan senang hati, berada di taman dengan senang hati. Dan pada saat harus meninggalkan taman, maka anak akan merasa berat hati. Pertanyaannya, sudahkah sekolah kita menjadi seperti taman? Sudahkah sekolah kita menjadi tempat belajar yang menyenangkan? Sekolah menyenangkan memiliki berbagai karakter.
Tapi intinya adalah sekolah di mana pendidiknya mendidik dengan rasa bahagia. Peserta didiknya atau muridnya juga mengalami proses belajar dengan rasa bahagia. Dan ini harus ditumbuhkan di sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Karena itu, di Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita kembalikan pendidikan sebagai gerakan. Dan mari kita jadikan sekolah-sekolah kita seperti taman, tempat belajar yang penuh tantangan tapi menyenangkan. Dan bila ini kita lakukan sama-sama, maka insya Allah pendidikan Indonesia akan maju. Dan hulu kemajuan bangsa ada di pendidikan. Wajah masa depan bangsa kita ada di ruang kelas. Kita ikhtiarkan ini dan insya Allah awal dari kebangkitan Indonesia untuk menjadi bangsa yang mampu mensejahterakan seluruh komponennya dan berdiri tegak di antara bangsa-bangsa yang lain akan bisa tercapai. Sekali lagi, selamat Hari Pendidikan Nasional dan jayalah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sifat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga berkat nikmat dan hidayahnya kita dapat menjalani hari yang membahagiakan ini. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Ratna Budiarti M. Biomed selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 70 Jakarta. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Lis Nuriani selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, teman-teman yang saya cintai, dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah yang bertemakan cyberbullying. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu cyberbullying? Cyberbullying atau yang kita kenal dengan perundungan dunia maya adalah sebuah bentuk bullying atau perundungan yang menggunakan teknologi digital. Cyberbullying ini bisa melalui media sosial maupun platform chatting. Nah, contohnya itu seperti Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, dan masih banyak lainnya. Hadirin yang berbahagia, apakah kalian tahu bentuk-bentuk dari cyberbullying? Cyberbullying ini sangat beragam bentuknya, seperti contohnya menyebarkan kabar kebohongan mengenai seseorang, menyebarkan foto yang memalukan tentang seseorang di media sosial, menyebarkan komentar-komentar jahat pada kolom komentar sosial media, mengatasnamakan orang lain dan menirukan orang lain, serta masih banyak lainnya. Nah, teman-teman, apakah kalian sadar bahwa cyberbullying ini seringkali terjadi di sekitar kita? Namun, kita tidak menyadarinya. Seperti contohnya, pasti ada di antara kita yang pernah mendapatkan komentar buruk di media sosial, entah itu dari keluarga, teman, orang terdekat, atau bahkan orang asing. Seperti contohnya saya pun pernah mendapatkan komentar-komentar buruk di media sosial, entah itu cara saya berbicara, penampilan saya, dan masih banyak lainnya. Atau bahkan yang lebih parah, bisa saja kita pernah menjadi pelaku dari cyberbullying ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, cyberbullying ini membawa banyak dampak buruk bagi korbannya. Korban cyberbullying memiliki risiko lebih tinggi mengalami stres, depresi, cemas, kehilangan percaya diri, dan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Hal ini tentunya berdampak pada stimuli sistem kekebalan tubuh mereka. Teman-teman yang saya cintai, setelah mengetahui apa itu cyberbullying dan dampaknya, apakah kita masih mau membiarkan cyberbullying ini terjadi? Tentunya, kita harus menghentikan cyberbullying. Perlu adanya edukasi mengenai cara bertindak dan berperilaku di dunia maya, khususnya media sosial. Apabila korban telah merasa tidak nyaman dengan komentar buruk dari pelaku cyberbullying, atau yang lebih parahnya lagi, ancaman, maka korban dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Akan ada sanksi atau hukuman kepada pelaku cyberbullying yang telah melanggar UU ITE. Dan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya berharap teman-teman dan hadirin yang berbahagia dapat ikut serta dalam meminimalisir tindak cyberbullying. Air mengalir dari keran, tidak sengaja menabrak beling. Stop kekerasan, stop cyberbullying. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Atas perhatian teman-teman dan hadirin yang saya cintai, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Silakan dinyalakan kameranya. Ibu akan melakukan memberikan kuis untuk kalian berdasarkan tayangan yang sudah Ibu berikan. Ya, silakan nyalakan kameranya. Halo. Loh. Ya. Seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa materi hari ini adalah teks ceramah, namun sebelumnya Ibu hadirkan ada sebuah pidato yang disampaikan oleh Pak Anies dengan sangat baik. Sekali lagi, penampilan isi dari pidato Pak Anies itu sangat baik. Ya, nah, pertanyaan Ibu yang pertama, silakan kalian boleh memberikan jawabannya. Saya kasih kesempatan terlebih dahulu, tidak saya sebutkan namanya. Siapakah yang mau memberikan komentar, tanggapan, penilaian terhadap video yang kedua? Video yang kedua adalah teks ceramah. Ya, inilah salah satu contoh ceramah yang disampaikan oleh kakak kelasmu. Sama seperti kalian, kamu juga akan membuat penampilan ketika berceramah seperti kakak kelasmu itu. Pertanyaan saya, siapakah yang berani mengemukakan tanggapan, penilaian, apakah tayangan yang kedua, yaitu teks ceramah, juga memberikan penampilan dan isi teks ceramah yang sangat tepat. Sudah tentu jelas berbeda, yang satu sudah berpengalaman, yang keduanya baru pelajar. Tapi kamu sudah bisa tidak kira-kira memberikan penilaian untuk penampilan yang kedua? Silakan, saya berikan kesempatan untuk 11 IPA 7 dan 11 IPA 8. Siapa yang mau memberikan penilaian? Saya mau coba, Bu. Sebutkan namanya. Talirti Dijana Nurhullah, absen 34 dari 11 MIPA 7, Bu. Iya, silakan. Jadi menurut saya untuk teks ceramah yang kedua, itu sudah bagus karena terdapat pembuka, pengantar, inti dari paparannya, gagasan, serta simpulan ucapan permintaan maaf dan salam penutup sesuai dengan struktur dari teks ceramah, Bu. Pertanyaan saya untuk yang lainnya, jangan Tarlisti lagi. Ya, nah sekarang kita coba. Tadi si Tarlisti mengatakan penampilan video yang kedua pun sangat bagus, Bu, memenuhi persyaratannya. Jadi dia melihatnya dari struktur dan kebahasaannya. Teman-teman bingung, struktur kebahasaannya ceramah seperti apa ya? Kok saya nggak bisa sih memperhatikan atau memberikan tanggapan? Apa bedanya dengan pidato? Nah, sekarang saya akan bertanya kembali ke IPA 7, karena tadi dibuka oleh IPA 7. Silakan yang menjawabnya Gigi. Ya, kamu bisa memahami tidak apa yang disampaikan oleh si Rianjani di video yang kedua? Gigi, halo, dijawab Ya, Gigi. Bu. Ya, Bu. Kamu bisa nangkep nggak maksudnya dari isi ceramah tersebut? Secara garis besar aja. Stop cyberbullying. Kenapa saya anti perundungan? Kenapa? Intinya aja. Dia ngomong apa sih? Tentang bullying, cyberbullying. Bullying itu kenapa? Menurut dia kenapa? Bullying itu kenapa? Tidak baik, bisa merusak mental anaknya. Iya. Jadi intinya bullying itu tidak bagus, tidak baik. Sama sekali hal yang harus dilenyapkan dari kalangan anak-anak dan kalangan di dunia sekolah. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya. Si Gigi sudah mengatakan dia bisa memahaminya dengan baik. Kemudian diklopkan dengan si keseluruhan penampilan Rianjani itu sudah betul.
ya. Nah, sekarang nomor 1 kita kemukakan, kamu bisa menuliskan jawabannya. Soal tidak usah ditulis ya, soal tidak usah ditulis. Kita sama-sama mengerjakan 10 soal tersebut, nanti pukul 10:15 langsung dikumpulkan. Siap ya? Nomor 1. Sebelum kalian menjawab untuk nomor 1, ya, saya akan bertanya kepada IPA 8. Sebentar, saya cek dulu namanya IPA 8. Amira, halo Amira. Iya, Bu. Halo Amira. Iya, Bu. Ya, Amira. Amira, kamu lihat video 1, lihat video 2. Ya, pakai bahasamu sendiri. Pakai bahasamu sendiri ketika kamu ditanyakan. Yang satu pidato, yang kedua ceramah. Ya, apa sih perbedaannya ketika kamu harus berpidato dan apa sih perbedaannya ketika kamu harus berceramah? Talisti tadi sudah mengatakan yang nomor 2 oke loh, yang nomor 1 nggak usah diragukan lagi, udah pasti oke. Ini dua-duanya oke nih. Nah, sekarang kamu bisa nggak, Amira, membedakan secara umum saja apa bedanya pidato dengan ceramah? Itu udah saya hadirkan jelas-jelas banget ya perbedaannya. Silakan Amira. Kalau pidato lebih ke menyatakan pendapat. Alasan dikit dong. Kalau pidato lebih ke menyatakan pendapat. Terus kalau ceramah lebih ke persuasif gitu, lebih ngajak. Nah, Amira mengatakan satu mengemukakan pendapat, yang kedua mengajak seseorang, mengajak ya. Dua-duanya sama-sama mengajak. Dua-duanya sama-sama memberikan sebuah pandangan, sebuah pendapat. Di mana letak perbedaannya sehingga kamu ketika melakukan ceramah jangan sampai kamu dikatakan, lah kok nggak ada bedanya dengan pidato, atau kamu ketika berpidato kamu menyalahi sebuah aturan yang tidak boleh dilakukan ketika berpidato gitu loh. Lah ini orang nggak ngerti pidato, orang disuruh pidato tapi melakukan ceramah. Disuruh ceramah dia melakukan pidato. Dua tayangan yang saya berikan itu udah jelas-jelas terlihat perbedaannya. Ya, nah untuk itulah kamu akan belajar apa ciri dari teks ceramah dan apa ciri dari teks pidato. Sekarang sebelum Ibu memulainya, kamu bisa nggak melihat apa perbedaannya dari dua tayangan itu? Destino, silakan IPA 8, Destino. Saya IPA 7, Bu. Oh, Destino, iya IPA 2. Pokoknya yang kamu tahu aja, nggak usah pakai teori, orang kita belum belajar teori. Ya, silakan apa perbedaannya, Menurut saya dari kedua video tersebut, untuk teks pidato itu dari pembukaan langsung ke isi pesan yang ingin disampaikan. Tetapi kalau ceramah itu pembukaan, terus dijelaskan dulu apa cyberbullying itu, terus kalau ceramah? baru. Halo, Bu? Nah, coba lihat, ingat-ingat lagi tadi pidatonya. Pernah nggak Destino dibilangin begini? Kamu kan lagi kumpul, ada Ganesha, ada Destino, ada si siapa nih sebentar, Raken, kemudian ada Chris, lagi ngobrol nih, ya. Walaupun ngobrolnya lewat Zoom, ya, karena kita kan sekarang ngobrolnya nggak bisa tatap muka. Tiba-tiba si Chris ngomong begini. Ini namanya Chris ya? Ya, si Chris. Si Destino nyeramahin kita. Dia bilang tuh, nyeramahin kita, dia bilang gitu loh. Orang kita udah sering dapat ceramah, ya gitu loh. Atau kembali lagi, si Destino tiba-tiba lagi mengutarakan sesuatu, si Raken bilang gini, lah si Destino lagi pidato di hadapan kita. Nah, apa bedanya pidato dengan ceramah? Jangan sampai kamu bisa melakukan pembicaraan di hadapan umum, tapi
kamu salah menempatkannya itu. Kalau kamu ngomongnya begini, itu namanya pidato. Kalau kamu ngomongnya gitu, itu namanya ceramah. Di mana letak perbedaannya? Destino ngomong gini, Kris, gini. Kan kemarin ya, aku kan lagi jalan-jalan nih. Aku lagi jalan-jalan di Pondok Indah Mall. Baru dibuka tuh Pondok Indah Mall-nya. Nah, terus kata si Kris, terus kenapa? Aku ketemu sama Ibu Lis. Dia bilang begitu. Hah? Ketemu sama Ibu Lis? Dia bilang gitu loh. Iya, dia bilang gitu loh. Terus gimana? Aku malu menyapanya gitu loh. Lah nggak boleh gitu dong. Itu namanya nggak berani kamu kan. Itu kan guru kita sih. Akhirnya si Kris berceramah lah. Sama orang tua tuh harus kita hormati. Ya walaupun Ibu Lis cuek bebek dan saudara, Kris ngomong terus. Akhirnya disaut lagi deh sama si Desi. Ya juga ya Kris, aku jadi nggak enak deh sama Ibu Lis. Nanti kalau ketemu di sekolahan gimana ya? Ya pura-pura aja nggak tahu. Ibu Lis juga nggak tahu kok. Itu namanya si Kris lagi berceramah menasihati si Destino. Kalau pidato lain lagi. Ya, nah sekarang siapa yang bisa membedakan antara pidato dengan ceramah secara umum saja? Silakan. Saya mau coba, Bu. Siapa? Ibu, saya mau coba. Nah, yang cowok. Muhammad Fadil, Silakan Bu. yang cowok. Sebutkan namanya. Muhammad Fadil, Fadil. ya Fadil. Nah, ini Fadil. Kalau menurut saya pribadi, Bu, perbedaan dari ceramah sama pidato itu di isinya, Bu, apa yang disampaikan. Kalau Ya. di pidato itu dia menyampaikan sebuah informasi atau Ya. informasi. Kalau ceramah itu dia lebih kayak menyampaikan sebuah ada permasalahan dan dia menyampaikan untuk mengajak untuk memperbaiki masalah tersebut, Bu. Jadi lebih ke kayak menceramahi orang yang lain. Dikit lagi Fadil. Untuk yang Ibu, ceramahnya. saya mau coba. Tunggu dulu. Saya ngomong sama Fadil. Fadil, nilai kamu 93, Fadil. Dikit lagi, biar cepet. Yang pidatonya udah betul. Yang ceramahnya. Karena temanmu belum bisa nangkep apa perbedaan antara teks ceramah dengan pidato. Kalau Ibu Lis sudah ngerti. Fadil, bisa ditambahkan Fadil? Halo Fadil. Iya, Bu. Dikit lagi. Yang ceramah. Yang pidato nggak usah disampaikan. Ulang lagi. Yang ceramah adalah pakai bahasamu sendiri. Oh iya. Jangan pakai teori-teori. Kita hilangkan dulu konsep teorinya. Oke, Bu. Masa kamu nggak bisa lihat sih Pak Anies dengan Rian Jani? Jelas beda loh. Yuk, menyampaikan sebuah masalah yang gimana? Menyampaikan sebuah masalah yang dimana setelah disampaikan masalah tersebut diberitahu apa sebaiknya solusinya, Bu. Nah, sekarang saya pancing ya Fadil. Ya, Fadil menyelesaikan masalah tersebut sambil mencarikan solusinya. Kok dia bisa mencarikan solusinya, menjawab solusinya itu dari mana? Karena dia udah apa namanya ya? Nih, saya pancing ya, saya pancing. Iya, Bu. Pembicaraannya Kris dengan Destino. Si Destino bilang gini, ih si Kris kayak orang tua aja, dia bilang gitu loh ya, kayak orang tua aja nasehatin kita, dia bilang gitu. Iya iyalah, kan polisi itu kan orang tua. Bagaimanapun juga ketika kita bertemu dengan orang itu, kita harus menyapanya terlebih dahulu. Apa susahnya gitu loh. Nah, sekarang si Kris ngomongnya begitu. Itu namanya ceramah. Kenapa Fadil mengatakan jawabannya seperti itu? Kurang dikit lagi untuk membedakan dengan pidato. Dikit lagi. Bisa Fadil, kalau enggak saya lemparkan buat yang lain. Silakan. Adil dibantu. Siapa tadi perempuan yang mau jawab? Cewek? Halo. Apa perbedaannya? Halo. Apa? Nah, halo. Kalau tidak ada, saya ingin Boleh menyapa. saya bantu, Bu, Ganesha? Boleh, silakan. Sebutkan namanya. Ganesha Ramansyah. Siapa nih? Ganesha. Mas Ciara, Bu.
Silakan. Ya, untuk orang yang menasehati biasanya lebih berpengalaman, lebih berwawasan luas, lebih pernah mengalami hal tersebut, dan pokoknya pengetahuannya lebih luas dari orang yang diceramahi. Ya, nah sekarang pertanyaan saya. Ulangin kembali bedanya pidato dengan ceramah. Naswa 100. Silakan. Dirapikan lagi. Apa perbedaannya pidato dengan ceramah? Silakan. Untuk Kombinasi kalimatnya si Fadil sama kombinasi kalimat kamu ya. Silakan. Ya, baik, Bu. Untuk pidato sendiri merupakan kita sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia itu menyampaikan informasi kepada individu-individu yang lain. Sedangkan kalau misalkan ceramah terdapat suatu masalah, sedangkan kita itu yang lebih berpengalaman, yang lebih berwawasan luas itu memberitahukan kepada individu yang lain. Iya, bisa dibedakan. Jadi kalau pidato ya intinya adalah menyampaikan sebuah gagasan, sebuah fakta kepada orang lain. Ya, sekali lagi menyampaikan sebuah informasi, sebuah gagasan, sebuah fakta, sebuah data kepada orang lain. Kemudian otomatis dari hal yang disampaikan akan membangkitkan, akan mengajak audiensnya untuk sependapat dengan apa yang disampaikannya. Sudah tentu ada harapan yang ingin dicapai. Sekali lagi, kalau pidato kadangkala yang bersangkutan belum berpengalaman. Belum berpengalaman berkaitan dengan apa yang diungkapkan. Contohnya adalah Amira berpidato tentang pentingnya memperingati Hari Pahlawan 10 November. Si Amira menyampaikan sebuah fakta. Pada masa tahun 1945 di kota Surabaya terjadi perjuangan. Kemudian dia membangkitkan semangat audiensnya bahwa kita harus seperti mereka. Tapi dia belum berpengalaman berjuang di medan perang seperti apa. Tapi lewat fakta-fakta dia menyampaikan semangatnya yang mampu membuat gelora bagi yang mendengarkannya. Tapi beda dengan ceramah. Kalau ceramah kamu menyampaikannya adalah sebuah informasi yang berkaitan dengan pengetahuan itu boleh ada masalah, boleh juga tidak ada masalah, tetapi kamu menguasai betul materi tersebut. Jangan sampai kamu ketika berceramah, kamu tidak menguasai materi itu. Otomatis seperti Ibu Lis, guru bahasa Indonesia, Ibu memberikan ceramah bahasa Indonesia pun sudah Ibu kuasai materinya, tetapi kadangkala penyampaiannya tidak sampai kepada siswa. Ya, Ibu sudah menguasainya. Berikutnya adalah di dalam ceramah itu harus punya pengalaman. Pengalaman pribadinya akan dituangkan di dalam penyampaiannya nanti. Itulah yang harus dimasukkan di dalam teks ceramah. Berikutnya, dalam hal cara penampilannya. Di dalam pidato, kamu berdiri, hanya boleh gerakannya, tidak boleh ke sana kemari. Itu tidak boleh dilakukan oleh pidato. Bergerak boleh, angkat tangan, kemudian kamu agak ke kiri sedikit boleh. Tapi tiba-tiba kamu ke belakang, kemudian kamu beraksi, dan seterusnya, itu tidak boleh dilakukan pidato. Tapi kalau ceramah, kamu boleh memberikan aksi di dalamnya. Agak ke pojokan sebelah sana, karena kamu mau memberikan sebuah contoh-contoh, maka dipersilakan. Ya, kalau ceramah, kamu boleh menggunakan media sebagai informasi yang kamu akan sampaikan untuk memperkuat apa yang kamu sampaikan. Ya kan? Nah, berikutnya. Di dalam pidato kamu tidak boleh ada tanya jawab. Tapi kalau di dalam ceramah,
ketika kamu menyampaikan nanti, kamu boleh menyapa audiensnya. Contohnya tadi seperti Chris, seperti Destino. Si Chris ngomong gitu, kayak gitu Destino, gitu loh, kayak gitu Destino. Terus Destino jawab, ih kayak ini aja, kayak ibu gue kalau apa-apa dikit-dikit nasihat, apa-apa nasihat. Jadi ada dialog ketika ceramah. Tapi kalau di dalam pidato tidak boleh dilakukan dialog antara si pembawa pidatonya dengan audiensnya. Otomatis dalam berpakaiannya pun juga berpengaruh. Di dalam teks ceramah kamu boleh berpakaian yang sesuai dengan apa yang ingin kamu sampaikan, tapi jangan sampai tidak sopan di dalam penampilannya. Itu ya. Nah, sekarang kita mulai. Nomor 1. Silakan dimulai IPA 7, Viva, Gafira, Eltorik. Silakan nomor 1 soalnya dibaca. Halo. Iya, Bu. Halo. Yang Nomor 1 soalnya dibaca. Berikan alasan mengapa tayangan 1 berupa pidato. Ya, alasannya adalah silakan, karena di dalam penampilan tersebut Pak Anies menyampaikan. Ya. Karena Pak Anies menyampaikan sebuah informasi atau pernyataan penting yang patut untuk dibicarakan. Kayak tentang ilmu pendidikan. Jadi, gitu, Bu. menyampaikan sebuah gagasan ya berkaitan bahwa pentingnya pendidikan di Indonesia atau betapa pentingnya pendidikan itu bagi kita semua. Itu aja udah betul. Bagaimana ciri-ciri khas dari pidato tersebut? Kamu jelaskan. Yang pertama ada faktanya, ada datanya, kemudian mengajak, membangkitkan, dan berikutnya ada harapan yang ingin ada yang ingin disampaikan. Sekali lagi, di dalam jawaban kamu harus ada membangkitkan, mengajak. Itu adalah pidato. Jangan sampai ketika kita mendengarkan sebuah pidato, kalian mendengarkannya datar-datar saja. Ya, gitu. Itu namanya bukan pidato. Sedangkan kalau ceramah, silakan dijawab berikutnya oleh Cika Marisa Elvananda. Silakan Cika. Cika. Ya, Bu. Ya, silakan. Dan alasan mengapa tayangan 2 berupa ceramah. Sebutkan ciri-ciri teks ceramah. Ya. Karena pada tayangan kedua memiliki struktur dan teks ceramah, yaitu ya salam pembuka, isi penutupan salam, dan memiliki ciri-ciri. Cika, kamu jangan ngomong kita belum belajar kok menyampaikan sebuah pengalaman. Ya, karena di dalam tayangan kedua tersebut memiliki pengalaman dari penceramahnya, serta memiliki permasalahannya berupa cyberbullying. Nah, jadi mengapa teks video kedua adalah ceramah? Alasannya adalah menyampaikan sebuah informasi yang berkaitan dengan sebuah masalah atau sebuah pengetahuan dan didasari dari pengalaman si penceramah. Saya ulang kembali, jadi tetap menyampaikan sebuah informasi, sebuah pengetahuan, sebuah masalah yang didasari oleh pengalaman dan pengetahuan si penceramah. Pengalamannya harus digarisbawahi. Ciri-ciri khasnya apa? Tetap menyampaikan sebuah informasi, ada fakta, ada data, ada pesan yang ingin disampaikan, ada solusinya, ada pengalaman yang ingin disampaikan dari si penceramah tersebut. Silakan Anda tuliskan. Ya? Nah, berikutnya nomor 1, 2, nomor 3. Silakan yang membacanya Dewi Indah, nomor 3. Sambil ditulis ya, karena selesai langsung dikumpulkan. Dewi.
Dewi. Dewi hilang. Dewi. Jangan suka gitu dong, Dew. Kan Ibu lagi ngajar, jangan tiba-tiba kamu menghilang. Dewi hilang, ya. Lanjut. Sylvia, halo Sylvia, IPA 7. Sylvia. Iya, Bu. Ya, silakan nomor 3 kamu baca soalnya. Tuliskan 5 pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Anies. Ya. Nggak usah pakai kalimatnya persis dengan Pak Anies. Apa yang bisa kamu katakan? 5 pesan aja. Pesannya banyak banget. Yang pertama tuh nggak usah berurutan. 1. Pentingnya pesan pentingnya pendidikan bagi kita. Iya. Ya udah, sama 1. Pentingnya pendidikan. Nomor berikutnya, saya minta 5. Berikutnya B. Ayo, pesannya yang ingin disampaikan apa? Pesan sama harapan sebetulnya sama. Nah, berarti kamu nggak mendengarkan. Kayak begini. Makanya tatap muka harus segera dilaksanakan. Karena namanya anak, nggak seperti mahasiswa. Kamu tidak mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Kasihan gitu loh. Sudah kelas 11, tidak tahu menempatkan diri ketika BDR seperti apa. Ya, maka berikutnya adalah yang menjawabnya adalah Nuraini Faturia. Silakan, pesannya apa Nuraini? Ya, Bu. Nuraini, apa pesannya? Acak-acak apa, tidak usah sama persis seperti Pak Anies katakan. Apa pesannya? Apa? Kan sama kan Nuraini? Kan jujur Nuraini, kamu dengarkan nggak tadi pidatonya? Dengarkan. Halo Nuraini. Hah? Dengarkan. Bisa, tapi nggak tahu. Yantri, silakan Yantri Prasetyo, IPA 7. Ya, Bu. Apa? Yang disampaikan itu memajukan kualitas manusia melalui pendidikan, menjadikan sekolah seperti taman, dan juga murid maupun guru harus dilandasi dengan Pancasila. Kamu borong semuanya nih. Ya, Bu. Ulangi lagi. B, pesannya yaitu adalah memajukan kualitas manusia melalui pendidikan, menjadikan sekolah seperti taman, dan juga murid maupun guru harus dilandasi dengan Pancasila, Bu. Ya, berarti baru 4 dong. Ya, jadi pesannya yang ingin disampaikan betul sekali kata si Yatri bahwa kualitas manusia itu harus diutamakan dan cara mewujudkannya ya lewat pendidikan. Ya, berikutnya pesannya adalah pembelajaran itu haruslah menyenangkan bagi siswanya seperti sebuah taman. Dan satu lagi yang si Yantri mengatakan bahwa tanggung jawab dari seorang siswa di dalam dunia pendidikan yaitu terbentuk karakternya yang baik. Kalau karakternya sudah baik, maka otomatis kualitas dari pelajar tersebut pun juga baik. Dan karakter yang ingin disampaikan oleh Pak Anies adalah karakter Pancasila. Jadi karakter itu luas, tapi Pak Anies fokus pada karakter Pancasila. Supaya 5, saya genapkan sekali lagi, si Pak Anies melakukan kalimatnya berpesan. Pesanannya seperti ini, ya, bahwa kita tidak boleh memiliki pemahaman konsep seperti kolonialisme.
Pada masa yang lalu kolonialisme itu hanya memfokuskan pada mengambil sumber daya alam saja, meningkatkan sumber daya alam saja, mengeruk sumber daya alam saja. Tetapi saat ini yang harus diutamakan menjadi pemikiran kita, seperti kata Yatri tadi, bahwa SDM harus ditingkatkan. Karena dari SDM itulah nanti akan berpikir bagaimana sumber daya alam akan kita bentuk dan seterusnya. Itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Anies. Nomor 3 sudah kamu jawab ya, silakan. Nomor 1 pesannya adalah arti pendidikan bagi kita, pentingnya pendidikan bagi kita, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusianya yang diutamakan, diprioritaskan. Berikutnya adalah kita harus memiliki konsep tidak boleh sama seperti dulu. Ya, bahwa kita hanya mengutamakan, mengeksploitasi sumber daya alam bagaimana menggunakannya. Sekarang tidak, tetapi sumber daya manusianya yang akan kita tingkatkan. 5 ya. Berikutnya nomor 6. Bagus nomor tadi 3. Nabila Ramadanti, silakan Nabila. Nomor 4 dijawab. Iya Bu, nomor 4 itu tuliskan ajakan atau kalimat persuasi yang disampaikan Bapak Anies di dalam tayangan itu. Tadi yang saya dengar itu ada mari terlibat untuk pendidikan, terus mari kita kembali ke institusi di mana kita dulu pendidikan kita dulu gitu. Terus mari kita perhatikan kondisi sumber daya manusia melalui pendidikan. Mari kita tengok bagaimana keadaan pendidikan dan sekolah kita dulu gitu. Waduh, banyak banget tuh tulisannya yang diungkapkan oleh si Nabila Ramadanti. 100 Nabila. Intinya adalah kalimat, apa tadi soalnya Nabila? Apa? Kalimat ajakan yang Bapak Anies Baswedan. Ya, kita harus memiliki peran di dalam dunia pendidikan. Siapapun, kita harus memiliki peran di dalam dunia pendidikan. Kalau siswa perannya seperti apa, kalau guru seperti apa, pemerintah seperti apa. Kalau memang mau maju pendidikan di Indonesia ini. Gitu ya, tadi yang dikatakan oleh temanmu sangat tepat. Jawabannya adalah 3 saja. Yang pertama, setiap individu harus memiliki peran di dalam memajukan pendidikan. Nomor 4, nomor berikutnya apa tadi, Ramadhani tadi? Mari kita tingkatkan kondisi sumber daya manusia melalui pendidikan. Mari kita tingkatkan sumber daya manusia. Ya, ajakannya. Bagus sekali. Nomor berikutnya Muhammad Raja Rafid, silakan Muhammad Raja, nomor 5. Nomor 5, apa yang disampaikan oleh penceramah dalam tayangan itu? Hal yang disampaikan dalam penceramah adalah tentang cyberbullying dan solusi untuk memberhentikan cyberbullying tersebut. Ya, 100. Dah tuh. Tinggal menyalin aja jawabannya si Raja. Nomor 6. Lanjut berikutnya Maharani. Silakan Maharani. Nomor 6. Halo Maharani. Halo. Maharani. Hilang. Ini anak bahaya ini. Maharani. 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 Hilang. Ya. Berikutnya Saila Hikmah Ramadan. Silakan Saila, nomor 6. Saila. 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 Hilang. Ya, heran ya ada anak yang tidak tanggung jawab. Berikutnya Kris, silakan Kris, nomor 6 Kris. Pesannya 3 pesan yang disampaikan penceramah itu, yang pertama ada tentang dampak negatif dari cyberbullying itu kan bisa membuat masalah
gangguan mental pada yang dibully. Terus apalagi ya, Bu? Harus Kita menyampaikan. harus bijak dalam menggunakan sosial media. Betul. Lanjut berikutnya. Kita juga tidak boleh takut kalau kita melihat ada bullying di hadapan kita gitu loh. Tadi dia katakan ya. Dan pesannya lagi adalah nggak enak kalau kita kena bullying gitu. Nggak enak. Dia kan mengatakan saya adalah korban dari bullying. Dia menyampaikan tidak enak kalau kita menjadi korban bullying. Pesan yang ingin disampaikan seperti itu. Itu ya, tadi dijawab oleh Chris 3. Yang pertama apa, Chris? Ulang kembali, Chris. Tadi yang pertama tentang memberikan dampak negatif kepada orang yang dibully, misalnya masalah mental gitu. Terus yang kedua tentang nomor 2. Tidak boleh menganggap remeh. Yang Iya. kedua tadi harus bijak dalam menggunakan sosial media. Terus yang terakhir baru yang ketiga cyberbullying adalah itu tidak boleh dianggap remeh. Iya, dan kalau mau ditambahkan bahwa kalau kita apa pesannya, dia merasakan sendiri betapa nggak enaknya kalau kena bullying, betapa tidak enaknya kena bullying, dan makanya dia katakan bullying harus lenyap dari kita. Nah, dia katakan seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah silakan Veronica IPA 7. Veronica nomor 7 dibaca. Silakan. Veronica. Veronica hilang. Veronica hilang. Silakan yang berikutnya Muhammad Adi. Muhammad Adi, silakan IPA 8. Hadir, Bu. Ya. Nomor berapa? Nomor 7. Ya, apakah ada pengalaman yang diungkapkan penceramah itu dalam tayangan tersebut? Tadi seperti yang saya dengar bahwa si penceramah itu ngomong pengalaman dia dilihat dari yang dia lihat itu temannya sih atau apa tadi yang dia lihat itu seperti itu, Bu, kayak dilihat dari teman yang orang yang dia lihat sendiri bahwasanya terdapat kasus di mana dia melihat kasus tersebut sebagai sebuah pembulian sehingga dia Ya, jadi gini. Jadi pengalamannya ada 2. Dia melihat sendiri dan dia sebagai korban dia korban dari bullying. Jadi dia melihat sendiri temannya, dia melihat sendiri fakta dari bullying tersebut dan dia adalah korban dari bullying itu. Ya, jadi pengalamannya ada nomor 8. Silakan nomor 8 dibaca Ganesha, IPA 8. Baik, Bu. Apa harapan dalam ceramah tersebut? Apa harapannya? Kalau menurut saya sih harapannya itu untuk orang berhenti melakukan cyberbullying. Iya. Ya, harapannya kembali dialihkan aja. Harapannya itu dialihkan aja dari kalimatnya si Chris. Itu kan pesan. Otomatis harapannya kita harus juga bijak di dalam pemakaian media sosial. Ya, kemudian kita jangan jadi korban bullying sehingga apa yang kita pun di dalam kehidupan sehari-hari jangan memancing jadi dibullying oleh seseorang. Ya, jadi harapannya adalah yang pertama adalah bullying harus tidak ada lagi. Itu harapannya yang disampaikan oleh si otomatis harapannya ketika penggunaan media sosial yang begitu gencarnya, kita harus tepat penggunaannya. Lanjut nomor 9, Rosa Maulidina. Silakan Rosa. Nomor 9. Ayo Rosa. Iya, Bu. Berikan penilaian mengapa penampilan dan isi teks pidato yang disampaikan Bapak Ani sangat tepat.
Menurut saya Satu dari penampilannya dulu, dari penampilannya sangat memukau penonton, pakaiannya, senyumannya, ya, sorot pandang matanya, kemudian gerakan tubuhnya, itu penampilannya. Bagaimana dengan isi penyampaian pidatonya? Mampu membangkitkan semangat mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Ulang kembali, ayo silakan. Penampilannya gimana? Sangat menarik. Karena penampilan Pak Anies sangat menarik, ditunjukkan dengan pakaian, senyumnya, sorot matanya ke depan terus apa lagi? Dan gerakan tubuhnya. Bagaimana dengan isi pidatonya? Pidatonya mampu membangkitkan audiens, membangkitkan semangat, ya, membangkitkan semangat untuk audiensnya. Betapa pentingnya pendidikan bagi kita semua. Lanjut, bagaimana dengan bahasanya? Bahasa yang digunakan oleh Pak Anies sangat tepat. Sederhana tapi efektif. Mengapa saya katakan sederhana? Dia tidak menggunakan istilah-istilah yang membingungkan. Ya, kenapa dia menggunakan bahasanya tepat? Karena dia melihat audiensnya itu bukan kalangan pejabat saja, tapi seluruh lapisan masyarakat. Jadi bahasanya sangat sederhana tapi efektif. Jadi saya katakan bahasanya sangat tepat. Tidak ada kata-kata yang membuat orang tidak bisa mengerti apa yang disampaikannya. Ya, kemudian kalimatnya pun digunakan dengan beberapa analogi yang membuat kita tidak bosan untuk mendengarkannya. Nah, sekarang berikutnya. Udah ya, ditulis ya tadi nomor 9. Nomor 10 terakhir Destino yang menjawabnya. Destino IPA 8. Silakan Destino. Des, jangan menghilang Des. Destino menghilang. Begitu. Halo Bu. Ya, silakan. Saya lupa jawab. tadi. Nomor 10, tuliskan perbedaan tayangan pidato dan ceramah baik dari penampilan maupun isi teks. Ya. Nomor 10 kamu tuliskan pakai tabel. Penampilannya tadi yang seperti saya katakan. Kalau di dalam pidato, ya pakaiannya pun resmi disesuaikan dengan temanya. Ya, begitu pula di dalam ceramah masih diperbolehkan pakaiannya santai sesuai dengan tema yang ingin disampaikan. Penampilannya boleh bergerak sana sini, boleh ditambahkan media. Ya, ditambahkan media untuk memperkuat apa yang disampaikan. Beda ya ceramah dengan presentasi. Kalau presentasi fokus pada gambar-gambar yang akan kamu sampaikan. Kalau ceramah tidak boleh terlalu banyak menggunakan PowerPoint. Tapi boleh menggunakan misalkan ketika kamu berceramah tiba-tiba kamu sedang memegang sebuah handphone. Dari situlah kamu mengatakan bahwa ada satu kesalahan yang pernah saya lakukan sehingga saya mendapatkan bullying dari beberapa netizen di media sosial dan seterusnya. Ya. Dah nomor 10 kamu jawab, kumpulkan 10-15 di grup BDR. Ibu akhiri, Siva, makasih sudah jadi host dalam pembelajaran Ibu. Dan pembelajaran masih garis besarnya. Kita belum masuk ke bagian struktur dan kebahasaannya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri, Ibu mundur dari Zoom. Ada? Ada? Tidak ada. Nomor 10 tinggal kamu buat, kirim 10-15 lewat grup BDR. Makasih ya, Ibu pamit ya.